Iya sudah. Puji Tuhan. Oke. Temukan ya saya, bayangkan ya. Hei, bu, boleh. Bu, oke. Oke ya, silakan ya. Iya. Pak, aja ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah ya? Iya. Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa menjadi kenak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang berkenan kepadanya dan yang tidak berkenan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini tentu mengingatkan kepada kita akan tanggung jawab saya dan saudara setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, dia menyampaikan satu kebenaran yang merupakan praktek hidupnya. Bagaimana dia teringat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Allah, dia datang ke dunia ini. Dia menjadi seorang manusia. Dia lahir melalui yang namanya anak darah atau perawan Maria. Kemudian dia menjadi anak-anak dan dia bertumbuh dewasa dan dia menjadi orang yang dewasa. Umur 30 tahun dia mulai pelayanannya untuk memproklamirkan Injil Kerajaan Allah. Selama 3 tahun setengah dia melayani, dia memberitakan Injil, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Umur 33 tahun setengah di atas kayu salib dia mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan ini merupakan satu pengorbanan, persembahan yang terbaik yang tidak bisa disaingi oleh siapapun juga. Bagaimana seorang yang luar biasa, dia sudah menjadi terkenal dan dia pribadi yang memiliki banyak pengikut, tetapi dia mau mempersembahkan dirinya, dia mau mati atas kayu salib, dia mengorbankan segala sesuatu untuk keselamatan umat manusia. Dengan dipengaruhi dengan keadaan Kristus yang seperti ini, maka Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 dia menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang Kristen yang ada di Roma dan kepada kita juga, karena itu persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah karunia dan talenta yang ada pada saudara. Yang terbaik berikan, karena Yesus sudah mempersembahkan terlebih dahulu dirinya. Yang terbaik dalam dirinya dia persembahkan untuk saudara dan saya. Untuk itu mari kita mempersembahkan juga yang terbaik. Kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Karunia dan talenta, harta yang Tuhan percayakan kepada kita, hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita persembahkan itu, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di tempat ini kami dari tadi pagi dan nanti akan berlanjut nanti siang ini dan nanti sore, kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia ini dalam Matius pasal yang ke-25 dikatakan dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40, ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku haus kamu beri aku minum, ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian, ketika aku orang asing kau memberikan aku tumpangan, ketika aku sakit engkau melawat aku, ketika aku di penjara engkau membesuk aku. Kemudian orang-orang yang ada di sebelah kanan Yesus bertanya, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Apa yang Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu seperti lakukan kepada aku. Nah, pada hari ini kami menjalankan perintah Tuhan. Ketika kami memberi makan mereka yang berkekurangan, mereka ada di panti asuhan, di panti wirda, mereka ada di jalan-jalan, di
Kota Bogor ini, itu sama seperti kami lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saya melakukan ini juga bersama-sama dengan keluarga Pak Hendro dan Ibu Mora. Kami berada di restoran mereka. Kami menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-25 ini, ketika orang-orang tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan ini, Yesus berkata, "Enyahlah dan pergilah kamu." Saya membaca dalam bahasa asli, kata-kata terkutuk, "Enyahlah, pergilah kamu orang yang terkutuk." Ini merupakan satu kata yang tentu mengingatkan kepada kita. Yesus berkata, "Pergilah, enyahlah di bawah kutukan." Artinya apa? Kalau anak-anak Tuhan tidak melakukan pelayanan diakonia ini, memberi makan mereka yang lapar dan yang lain-lainnya, kita seperti berada di bawah kutukan. Saya teringat akan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Dia kaya raya, tetapi dia tidak memberi makan Lazarus. Firman Allah berkata, ketika dia mati, dia langsung dibawa ke Hades, ke alam maut. Tetapi Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, ke Firdaus. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pelayanan diakonia. Apa yang ada pada saudara, saudara bagikan kepada orang-orang miskin. Beri mereka makan, sama seperti kita juga lakukan itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Allah berkata, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Yesus berkata, "Terimalah kerajaan yang Bapa sudah sediakan bagimu." Saudara akan menerima upah di kerajaan surga, di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tak melakukan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.